Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Qurratu Ayun, CGB angkatan 4. Kita di sini akan membahas bersama tentang modul 2, yaitu sehubungan dengan memahami pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa pembelajaran tersebut diperlukan. Kemudian memetakan kebutuhan belajar murid yang berbeda, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu berupa konten, proses, dan produk. Kemudian mengimplementasikan rencana pembelajaran yang tentunya berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran sekolah atau kelas. Kemudian akan menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba dan berani mengambil risiko dalam menerapkan berbagai ide strategi pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian isi dari modul 2 ini diantaranya adalah pengertian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi, kemudian memetakan kebutuhan belajar murid yang berbeda, berbagai strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian contoh-contoh praktek terbaik atau best practice daripada pembelajaran berdiferensiasi, dan berbagai kasus pembelajaran yang banyak ditemui dalam praktek pembelajaran sehari-hari baik di kelas maupun di sekolah. Yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, maka keputusan-keputusan yang dibuat oleh guru itu terkait dengan beberapa hal, di antaranya satu, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar. Kemudian yang kedua, tentang kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang jelas baik untuk guru maupun siswa. Kemudian yang ketiga, penilaian berkelanjutan. Ini didasarkan pada penilaian formatif dari guru untuk menentukan siswa mana yang ketinggalan dan siswa mana yang mempunyai kecakapan yang lebih. Kemudian yang keempat, menggunakan sumber, cara, kemudian penugasan dan penilaian yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian yang terakhir adalah tentang manajemen kelas yang efektif. Menurut Tomlinson, bahwa kebutuhan belajar murid itu berdasar 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness murid, kemudian yang kedua adalah minat murid, kemudian yang ketiga adalah profil belajar murid. Pada kesiapan belajar murid, maka tugas yang diberikan itu harus sesuai dengan keterampilan dan pemahaman siswa sebelumnya. Kemudian pada minat murid, maka tugas tersebut akan memicu keingintahuan atau hasrat murid. Kemudian profil belajar daripada murid, maka tugas yang memberikan kesempatan untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kesiapan belajar murid. Yang pertama, harus bersifat mendasar atau transformatif. Itu harus dipilih. Jadi ada 2 pilihan. Ini tergantung pada kebutuhan murid. Kemudian konkret ataukah abstrak, sederhana ataukah kompleks, terstruktur atau open ended, tergantung atau dependent atau mandiri, independen, kemudian lambat atau cepat. Jadi 2 pilihan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing murid. Kemudian untuk profil belajar murid itu harus memperhatikan diantaranya 1. Lingkungan, bagaimana suhunya, kemudian tingkat aktivitasnya, tingkat kebisingan ataupun jumlah cahaya. Kemudian pengaruh budaya juga, ataukah santai, ataukah terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal atau impersonal. Juga harus memperhatikan visual, itu belajarnya dengan cara melihat, yaitu bisa melalui diagram, PPT, catatan, peta, grafik atau organisator, atau juga mungkin dengan auditori, yaitu belajar dengan mendengar melalui kuliah membaca dengan keras atau mendengar musik, ataupun ada yang
profil belajar murid itu harus memperhatikan adanya kinestetik, jadi belajar sambil bergerak itu juga ada. Jadi meregangkan tubuh dalam kegiatan hands-on. Kemudian dalam strategi diferensiasi itu harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama konten, itu apa yang kita ajarkan, kemudian proses, dan juga yang terakhir produk. Demikian yang bisa kami sampaikan sekilas tentang modul 2 pada program Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Guru Penggerak.